Kalau di awal-awal gitu tetap ada adaptasinya lumayan susah nggak sih Pak kalau mencoba diet IF ini? Itu lingkungan kita ya. Kalau banyak yang toksik gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kalau mau tahu, yuk sini kita kasih tahu. Di podcast ini bakal banyak banget informasi menarik, tentunya yang bisa nambah ilmu pengetahuan kamu. Jadi jangan lupa di-subscribe ya channelnya. Oke, saya Putri yang pada hari ini akan menjadi host untuk perbincangan kita. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang cukup masih jadi perbincangan hangat di dunia kesehatan, yaitu tentang diet intermittent fasting atau biasanya kalau disingkat itu diet IF. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman nih pernah dengar kayak apa sih diet IF? Bedanya apa sih sama diet-diet yang lain gitu ya? Atau apa manfaat yang didapat dari diet IF ini? Kita akan bahas hari ini semuanya. Tentunya saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan dua narasumber spesial saya hari ini. Saya sapa dulu ya. Yang pertama ada Pak Tony Indranada. Jadi Pak Tony ini merupakan seorang praktisi diet IF yang mana sudah melakukannya bertahun-tahun ya Pak, dan juga sudah merasakan manfaatnya seperti itu. Dan yang kedua ada Ibu Sita Noviasari Apoteker. Di sini Bu Sita sebagai praktisi kesehatan yang nantinya kita akan membahas secara ilmiah seperti apa sih diet IF ini bekerja seperti itu. Oke, langsung saja Pak Tony dan Bu Sita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kalau kita membahas tentang diet intermittent fasting atau biasa orang sebut diet IF gitu ya Pak. Dari Pak Tony dulu Pak. Kalau menurut Bapak, sebenarnya seperti apa sih Pak diet ini? Saya mulai mengenal intermittent fasting itu melalui pembelajaran dari diet-diet yang ada yang lain. Dan awalnya itu sebetulnya bukan semata-mata untuk mengurangi berat badan, tetapi lebih untuk kesehatan. Tetapi dampak sampingnya atau bahkan untuk beberapa orang utamanya untuk mengurangi berat badan. Tapi untuk saya memulainya untuk kesehatan. Nah itu saya memulai kira-kira belasan tahun yang lalu. Ya, cukup lama ya Pak? Ya, cukup lama. Jadi sebelumnya itu saya terlahirkan sebagai anak yang lemah, gitu ya. Lemah, penyakit asma dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 94 akhir dan 5 itu saya mempunyai masalah ginjal. Nah, jadi setelah itu mulai memperhatikan hal-hal yang menyangkut kesehatan. Berat saya ketika itu sebelumnya rada langsing karena saya memang bekerja di perkebunan dan bagian operasional, jadi kesana kemari dan sebagainya. Tapi di 9 bulan akhir mulai berat badan tambah, gitu. Jadi sekalian mempelajari berbagai diet yang sudah ada Atkins dan lain sebagainya. Ketika saya masuk ke waktu itu dan sampai sekarang dikenal sebagai keto diet, itu kok kelihatannya untuk saya gitu ya, yang masih gemar makan macam-macam gitu, kok kayaknya sulit, ribet gitu ya. Banyak aturannya Pak. Banyak aturannya, jadi harus beli makanan ini, makanan itu dan lain sebagainya. Nah terus ketika mulai ingin masuk ke keto itu, di kelompok-kelompok di sosial media yang menggeluti keto itu mulai menyebutkan IF ini, intermittent fasting. Nah untuk saya itu praktis ya, karena itu hanya membutuhkan jeda makan sekian belas jam, sedikit lebih panjang dari puasa kalau untuk kaum muslim. Jadi dan masih bisa minum selama minumnya itu kopi, teh, air mineral biasa tanpa gula, itu diperkenankan. Jadi akhirnya saya mulai menggeluti itu. Awalnya sih saya tekuni gitu ya sampai berminggu-minggu gitu, dan dampaknya kelihatan. Jadi kalau
saya lihat di kayak fungsi hati, gula, ginjal dan sebagainya itu terdapat perbaikan dan itu signifikan. Nah kalau berat sendiri lebih tergantung disiplin kita. Kalau kita terus menerus gitu ya, itu pasti penurunan berat badannya signifikan terus dan diperpanjang. Jadi syarat yang dianggap sebagai kesepakatan universal itu 16 jam. 16 jam. Ya. Tidak makan ya Pak? Tidak makan 16 jam boleh gitu. Nah, yang ingin berat badannya turun drastis ya tentunya terus perlahan-lahan ditambah, ada yang 20, ada apa. Nah itu kan kita lihat ada artis, tokoh-tokoh masyarakat yang di sosial media sharing bahwa mereka bisa mencapai berat badan yang lumayan setelah menjalaninya secara konsisten. Jadi intermittent fasting itu ya hanya membutuhkan jeda makan minimal 16 jam. Kira-kira dasarnya seperti itu. Oke. Tapi berarti berbeda ya Bu ya? Intermittent fasting sama kalau diet, kan saya juga dengar teman-teman diet gitu ya cuma nggak makan aja gitu. Nah perbedaannya apa sih Bu sama yang diet pada umumnya? Jadi untuk intermittent fasting ini dia lebih menekankan pada kapan waktu makan gitu ya. Jadi kalau diet biasa kan kita menekankannya pada apa yang kita makan. Ya, ini makanya kenapa diet intermittent fasting itu ada jeda. Antara tadi seperti dijelaskan Pak Tauri kan 16 jam puasa dan 8 jam untuk kita jadwal jeda makan kita. Dan itu juga bisa ditingkatkan lagi, bisa 24 atau bisa ada yang sampai 24 jam sampai 72 jam dia puasa. Ya. Tapi kan dalam puasa itu kan kita masih tetap bisa minum ya Mbak ya. Mungkin tapi minumnya juga yang non-kalori gitu ya. Jadi teh herbal pun bisa gitu, seperti green tea, chamomile, tapi tanpa penambahan gula. Dan kopi itu juga masih bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang mungkin dia memang toleransinya terhadap kafein ada ya, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Oke, berarti bisa kita bilang bedanya sama diet umum itu, kalau diet umum kita kan makanannya ya, Bapak Ibu ya, yang kita coba ubah yang kita ingin. Kalau ini waktu makannya. Ada jendela makan sendiri, jadi ada jadwalnya. Kita membuat jadwal untuk makannya kapan. Kalau tadi Bapak bilang 16 jam ya Pak ya. Jeda tidak makannya itu minimal 16 jam. Oke. Tapi saya cukup penasaran Pak, kalau misalkan teman-teman saya yang diet itu kan karena ciwi-ciwi ya Pak ya, ingin biar badannya ideal gitu. Nah, kalau Bapak nih Pak, apa sih yang memutuskan untuk mencoba IF ini? Mungkin tadi sempat bilang karena ada penyakit juga ya Pak ya, kesehatan. Yang satu kesehatan tadi, terus kedua sepertinya mudah gitu, karena saya masih ingin makan enak gitu. Kemudian kan secara di kehidupan sehari-hari, secara sosial di kantor juga kadang-kadang kan ya terpaksa kita nggak bisa melakukan itu. Nah itu tidak terlalu masalah gitu. Jadi kita bisa skip gitu ya. Nah untuk memilih 16 jamnya pun fleksibel gitu. Bisa dengan cara tidak makan pagi gitu. Atau tidak makan malam, itu pilihan kita. Kenapa kebanyakan memilih tidak makan pagi? Karena kalau tidak makan pagi itu kan sejak makan malam yang terakhir, terus kita kan melewati masa tidur. Nah, masa tidur itu dihitung 16. Nah, tentunya di masa tidur itu kan keinginan untuk makannya itu ya mungkin sebelum tidur, kalau susah tidur ya akan macam-macam ya. Tapi kalau sudah tertidur kan cukup panjang, sehingga relatif mudah untuk dapat 16 jam. Nah, kalau katakan kita jam 8 malam makan terakhir, itu 16 jam itu kan keesokan harinya jam 12 siang baru makan. Terus makan apa saja dan sampai jam 8 malam itu bisa rutin seperti itu. Tetapi ketika kita harus dengan ya misalnya sosialisasi harus makan sampai jam 9 malam, 10 malam, nggak masalah. Besoknya bukan jam 12 tapi
jam 2. Oh, dilebihin Iya, jamnya. jadi jedanya itu Iya. fleksibel. Ya. Oh, berarti 16 jam itu katakanlah Minimal. tergantung kita Iya. malamnya terakhir makan kapan ya Pak, itu bisa dihitung dari itu. Iya. Meskipun ada varian tadi dikatakan oleh Bu Sita bahwa ada yang 20 bahkan 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam gitu. Itu terkait dengan kita targetnya apa. Nah, Ya. Goalsnya ya, Itu Pak. syarat minimum 16 jam. Tapi ada orang ingin, ya kan dampak yang ditimbulkan itu katanya setelah 16 jam itu kan sel-sel yang keluar rusak itu diperbarui. Nah, intensitas ingin memperoleh perbaruan sel itu kalau kita ingin lebih sampai ke seluruh bagian tubuh ya diperpanjang gitu. Bahkan tadi Mbak Putri katakan bahwa diet-diet yang lain tuh milih Iya. makanan itu sekarang juga ada pengikut IF dikombinasikan dengan dia nggak makan nasi atau apa. Jadi itu pilihan pilihan. Tapi syarat minimumnya itu 16. Oke. Tapi kan saya penasaran nih Bu ya, Bapak. Karena kan itu berjam-jam tidak makan. Mungkin kalau saya pribadi kalau nggak sarapan aja terus lemes, nggak bisa mikir, kerja jadi nggak fokus. Nah, mungkin Bapak ada tips apa gitu Pak? Setelah saya jalani itu ujung-ujungnya lapar atau enggak itu ya pikiran ya. Pak? Pikiran. kepala kita. Benar. Kadang-kadang kita besok kayak IF gitu. Tapi pagi-pagi berubah pikiran. Atau ada teman ngajakin, ayo Ya, makan godaan ya Pak. ya sate kambing di sini. Gitu. Wah. Ya, udah, Itu godaan yang ya, lumayan itu berarti Pak. batal IF gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya itu apa yang ada di kepala kita ya yang ininya. Tapi kalau tubuh sendiri nggak apa-apa. Karena saya pernah mengalami sampai 5 hari. Jadi 5 kali 24 jam saya pernah menjalani sekali-sekali. Kalau 2 hari 3 hari Masih. cukup sering gitu ya, cukup sering gitu. Tapi yang rutin itu saya ambil IF itu pun tidak tiap hari. Jadi kayak hari ini mudah-mudahan sempat karena kemarin saya makan terakhir jam setelah maghrib gitu ya. Ya, jadi udah sekarang jam Ini belum makan lagi berarti Pak. ya jam 10 maghrib kemarin udah dapat Harusnya 16 ya. 16 ya Pak. 16. Habis ini kita makan ya Pak. Seperti itu. Iya. Nah, kalau sulit kan puasa kalau untuk kaum muslim kan itu jedanya kan kira-kira 12-13 jam dari sahur ke buka gitu. Bisa melakukan itu terus nanti pelan-pelan ditambah. Jadi biasanya ya misalnya ya puasa Senin Kamis gitu ya. Nah, masa tidak makannya itu tinggal diperpanjang. Jadi sahurnya mungkin dimajukan. Oh, dimajukan. Ya, atau bukanya dimundurin untuk dapat 16 tadi. Jadi bisa bertahap. Nah, itu mudahnya IF, kenapa saya memilih IF itu. Iya. Dan hasil-hasilnya di fungsi-fungsi tadi itu hati, ginjal, diabetes saya mempunyai itu semua gitu, tapi terjaga. Ada datanya ya Pak ya. Ada Kontrol datanya. cek lah. Nah, itu kalau saya alfa sering cheating gitu ya, IF-nya dilupakan gitu, itu Ngaruh juga Pak. memburuk gitu ya. Oh. Itu tampak jelas sekali. Berarti Bapak selalu cek rutin ya Pak ya? Iya, kadang yang kalau misalnya banyak cheating, oh yang ini merah gitu, bulan berikutnya dicek lagi. Tapi tentunya sebelumnya diniati, saya harus hati-hati, harus mulai tertib. Kira-kira itu yang saya biasa praktekkan. Jadi ya nggak goyo sih, kadang-kadang ya nggak harus tiap hari. Tapi biasanya 3-4 hari seminggu itu rutin. Oke. Karena kan sudah belasan tahun ya Bapak ya, Iya. dia pasti sudah merasakan manfaatnya ke tubuh seperti apa gitu ya. Tapi kalau di awal-awal nih Pak, lagi-lagi saya coba ngomong pengalaman Pak Iya. Tony ya. Kalau di awal-awal itu tetap ada adaptasinya lumayan susah nggak sih Pak kalau mencoba diet ini?
itu lingkungan kita ya. Kalau banyak yang toksik gitu, Ajak jajan gitu misalnya Pak ya. merusak niat kita, agak susah gitu. Oke. Mungkin bisa nambahkan. Oh iya. Jadi kan tadi di awal Pak Budi tanya ya kalau yang gimana nih harus sarapan gitu ya. Kan tadi Pak Tony juga sudah menjelaskan ya Pak bahwa untuk diet IF ini kan fleksibel. Jadi diatur misalnya 16 atau 18. Misalnya Mbak Putri ini terbiasa sarapan gitu kan. Jadi nanti terakhir waktu makan itu jam 10 malam. Nanti kan jam 6 paginya bisa sarapan Mbak. Jadi jadinya kan jam 6 sampai jam 2 ya. Jadi 8 jam itu boleh makan gitu kan. Nanti jadi selepas jam 2 ke jam 10 pagi kita puasa. Nah, dan biasanya kan tadi kalau rasa lapar itu kan muncul karena kebiasaan dalam pikiran ya Pak ya biasanya ya. Nah itu mungkin bisa ada pengalihan sih Mbak sebenarnya. Mungkin ya kita beraktivitas kemudian membaca gitu. Dan ya itu tadi lingkungan itu kan akan sangat berpengaruh Pak ya. Tadi kalau misalkan lingkungannya banyak kan ini banyak cheating, banyak makan itu sangat akan berpengaruh. Nah biasanya kita mencari komunitas. Ya komunitas yang sama-sama menjalankan diet intermittent fasting. Oke. Kan ada dukungan gitu ya. Ada. Jadi beberapa kan ada juga grup gitu ya Mbak. Biasanya ada grup untuk yang sesama untuk diet intermittent fasting gitu atau grup yang diet yang lainnya biasanya ada. Oke. Berarti memang lingkungan cukup penting ya sobat sehat semua. Artinya kalau misalkan selain dari diet juga pastinya lingkungan. Nah, tadi Pak Tony sempat bilang kalau misalkan kita cheating katakanlah ya namanya orang kantoran ya Pak, ya mungkin nanti ada ketemu klien, harusnya ini bukan jam makan ya Bu ya, tapi malah harus makan. Nah itu apa Pak, penebusan dosanya gitu kali ya Pak ya? Kalau dari saya, biasanya katakan mestinya saya siang ini mulai makan, tapi tidak sebetulnya tinggal jendelanya dirubah aja. Berubah jamnya. Jendelanya dirubah agar 24 jam ke depan masih bisa dapat 16. Cuma agak ribet sih, karena kan itu melalui makan malam, makan pagi, makan siang untuk ngatur dapat 16 jam. Tetapi saya ada kebiasaan lain. Kalau saya terlalu sering cheating, itu ketika punya kesempatan, itu biasanya kalau sempat tidak diganggu orang atau keliling kita cukup aman gitu, itu saya menjalani yang katakan 2 kali 24 jam atau bahkan 3 kali 24 jam. Nah setelah itu berat badannya itu turunnya cukup signifikan dan perbaikan di tubuh kita juga cukup signifikan untuk mengembalikan ke rutin IF tadi. Jadi tidak serta-merta saya sebulan yang lalu cheating, habis itu saya mau tetap lakukan IF kadang-kadang aja gitu, agak sulit gitu. Jadi harus ada yang agak drastis. Kalau saya ya itu ya udah 2-3 hari nggak makan gitu, terus baru normal. Oke. Dulu lumayan juga, saya belum kepikiran nih Bu kalau 2-3 hari nggak makan kayak gimana saya. Ya awalnya saya berpikir wah gimana ya, tapi setelah dilalui secara fisik kita ya nggak ada masalah. Oke. Kan biasanya Bu kalau kita ngomong nggak makan itu kan pasti berhubungan dengan lambung ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau saya sendiri misalkan telat makan aja bisa perutnya sakit gitu. Kalau Bapak mungkin selama menjalani IF ini pernah nggak Pak ada gangguan pencernaan seperti itu? Saya pernah punya sakit mah yang agak lama, kemudian sampai dengan 15 tahun yang lalu itu agak akut. Itu reflux GERD itu sampai sakit banget itu. Pernah saya dibawa ke UGD karena diduga terus sakitnya itu sampai dikira jantung juga. Oh sampai ke atas ini? Iya, sampai saya dibawa ke UGD itu terjadi 2-3 kali selama hidup saya. Tapi alhamdulillah berkurang ya. Mungkin waktu itu saya pakai herbal gitu ya. Waktu itu saya pakai aloe vera gitu ya. Lidah buaya dan
alhamdulillah hilang. Jadi saya sebetulnya bisa aja ketika melakukan tidak makan dengan jeda sepanjang itu, saya kumat, bisa terjadi mungkin ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah. Jadi selama saya melakukan diet ini, pencernaan saya baik-baik saja. Baik-baik saja ya Pak. Oke. Jadi mengkonsumsi herbal ya Pak untuk apa namanya? Yang lalu. Yang lalunya. Ya. Tapi sebetulnya bisa aja kan muncul lagi. Tapi ya kelihatannya IF ini nggak mengganggu pencernaan saya. Dan mungkin ya bisa nanti diatur di acara lain membahas sebetulnya apa yang terjadi selama jeda ini ya. Bisa sih Pak. Ya, misalnya kenapa kita memperoleh asupannya itu seperti apa. Tapi utamanya itu yang selalu diketahui dan diterima benar secara umum adalah bahwa tubuh kita ini terbiasa menunggu makanan yang baru datang untuk diserap. Gitu. Jadi udah terbiasa seperti itu. Ketika kita melakukan IF, terjadi jeda, tidak ada asupan. Nah, tubuh kita ini belajar untuk menyerap dari apa yang numpuk di tengah, di perut, numpuk di, ya. Kan ada juga yang disebut visceral fat gitu ya. Itu fat yang ada di dalam tubuh sekitar organ-organ tubuh. Nah itu diserap oleh tubuh. Jadi tubuh menyerap itu dulu ketimbang berharap kita nyampe atau apa gitu. Jadi membiasakan tubuh untuk membiasakan tubuh untuk menyerap apa yang ada dulu ketimbang menunggu yang masuk gitu ya Pak. Pasti sih kita tergoda makan di lapar gitu. Jadi membiasakan tubuh tidak usah menunggu asupan baru, jadi memanfaatkan apa yang ada. Tapi itu menarik loh Bu, maksudnya saya ingin tahu kalau dari segi ilmiah ya Bu ya, artinya cara kinerja IF itu untuk tubuh sehingga bisa jadi bermanfaat ya Bu, artinya untuk kesehatan itu seperti apa Bu? Oke, jadi IF tadi itu kan mengurangi asupan kalori ya, dengan kita melakukan puasa. Kan. Nah, asupan kalori itu kan ketika masuk ke dalam tubuh kan akan digunakan untuk energi. Nah, ketika asupan itu berkurang, maka tubuh akan mengolah cadangan lemak, gitu ya, yang ada di dalam organ tadi ya, visceral fat tadi ya Pak ya. Jadi dia akan diubah untuk menjadi energi. Nah, kalau misalnya lemak-lemak tadi cadangan lemak diubah menjadi energi, otomatis akan meningkatkan metabolisme lemak dan berarti akan bisa menurunkan untuk berat badan. Dan selain itu juga IF ini juga banyak manfaatnya juga gitu ya. Tadi kan seperti untuk penyakit diabetes gitu ya. Penyakit diabetes itu kan karena kadar glukosa di dalam darah itu tinggi gitu ya, dia naik gitu. Nah kapan naiknya ya setelah kita makan gitu. Setelah kita makan maka kadar glukosa di dalam darah akan naik. Nah kemudian hormon insulin itu akan diproduksi gitu ya. Hormon insulin diproduksi untuk merubahnya bisa diserap oleh sel hati dan otot untuk digunakan menjadi glikogen sumber energi. Nah, ketika asupan kalori itu berkurang, gitu, otomatis kan energi yang di otot tadi tidak akan dirubah gitu kan, karena kan sudah digunakan. Otomatis tadi menggunakan cadangan lemak yang ada dalam tubuh untuk menggunakan energi. Nah, makanya kenapa intermittent fasting ini memang sangat cocok gitu ya, misalnya untuk orang yang berusaha untuk menurunkan berat badan dengan signifikan seperti itu. Oke. Jadi memang kalau misalkan ya sobat sehat ingin kasarannya ingin tetap makan enak, tapi ada perubahan juga gitu ya Bu ya untuk berat badan ini patut banget dicoba ya Bu. Belum lagi yang pergaulan sel. Iya. Jadi selain itu ketika kita puasa gitu ya 16 jam dan minimal 16 jam itu sel-sel tubuh kita itu ada proses di dalamnya, namanya itu ketolisis ya, ketolisis sama autofagi. Apa itu ketolisis gitu ya? Jadi ketolisis itu adalah proses dalam tubuh kita itu menggunakan lemak untuk berubah menjadi energi.
Nah, kapan ketolisis itu terjadi? Gitu. Jadi ketolisis terjadi ketika kita puasa minimal 12 jam. Gitu ya. Jadi saat kondisi tubuh itu kekurangan nutrisi, maka dia akan memproduksi lemak tadi, bukan memproduksi. Jadi mengolah lemak, metabolisme lemak untuk menjadi energi. Selain itu ketika kita berpuasa selama 16 jam, itu ada proses namanya autofagi. Ya, autofagi itu kalau dalam bahasa artinya itu dia itu istilahnya memakan sel sendiri. Iya. Ya, jadi ada proses di mana sel-sel itu memperbaharui. Jadi ada daur ulang sel gitu ya. Jadi selama kita periode puasa nanti ada autofage yang dihasilkan, kemudian dia ada enzim itu untuk membantu untuk menghasilkan sel-sel baru. Jadi ada regenerasi sel, Mbak. Jadi selama IF ini sel-selnya kan akan terregenerasi gitu ya. Jadi nanti juga bisa bermanfaat untuk anti aging. Jadi dia bisa bermanfaat karena kan sel-selnya terbarui ya, ada mengalami regenerasi gitu ya. Dan banyak manfaatnya juga untuk beberapa penderita kanker ya Pak ya. Yeah. Nah, penderita kanker kan juga ya, karena sel-sel kanker ini kan ketika tidak diberi makan dan selnya terbaharui terus, berarti kan sel-selnya akan sehat. Gitu, Mbak. Jadi memang IF dengan kita puasa tadi memang banyak banget ya. Iya, proses dalam tubuh kita yang terjadi untuk memaksimalkan penggunaan lemak tubuh tadi itu diubah menjadi energi dari generasi sel. Saya pernah dengar sih Bu, kalau misalkan puasa kayak puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, atau mungkin yang lebih ini lagi Daud gitu ya Bapak Ibu ya, itu kan memang menyehatkan betul Bu. Ya kan memang dari tubuh sendiri sistemnya sudah seperti itu ya Bu. Artinya kalau memang kita puasa minimal 12 jam dan kemudian itu ada regenerasi sel seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalkan ini ditambah untuk penurunan berat badan, ditambah lagi 4 jam lagi ya Pak ya, biar masuknya ke IF gitu, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ini kan 5 minggu lebih, nanti kan udah bulan puasa. Sebentar lagi ya Pak, kayak Ramadan. Ini kan untuk berpuasa motivasinya tinggi. Sebenarnya kesempatan untuk mulai IF. Iya. Nah, benar-benar Pak. Ya karena kan kalau Ramadan itu wajib ya Pak ya. Lingkungan juga mendukung ya Pak ya. Tinggal tadi itu sahurnya dibuat lebih awal atau bukanya dibuat lebih. Benar. Atau buka minum aja ya Bu ya. Tapi nggak boleh es teh manis. Boleh saya biasanya kalau terus dikombinasi dengan puasa, ya itu tadi makan sahurnya itu dimajukan. Di awal ya Pak. Tapi saya masih jam sahur itu saya masih. Oke, jadi betul kata Pak Tony, dietnya mudah ya Pak ya, mudah dijalani. Sebenarnya lebih sulit puasa Ramadan. Gitu. Benar. Boleh makan apapun ya. Iya. Itu apapun nggak boleh, minum kan juga enggak. Kalau ini kan minum selama tidak mengandung kalori tidak masalah. Oke, berarti kopi tanpa gula, Ya. tanpa gula. Tadi mungkin herbal ya Bu ya. Nah, Iya benar itu cukup. Nah kalau kadang-kadang pas Ramadan tuh yang sini yang kering ya Bu. Kalau ini kan boleh minum ya. Oke. Jadi kembali lagi ya masalah disiplin kita. Oh ini bukan bulan puasa ngapain ini? iya. Iya. Tapi kalau metodenya sendiri nih Bu, katakanlah saya mau mulai IF besok nih 2025 menuju sehat gitu ya. Nah kalau mau mulai IF pertama kali itu berarti kita masuk yang 16 jam dulu ya Bu. Memang kalau IF tadi memang efektivitas untuk autofaginya memang di puasa minimal 16 jam. Tapi kan tidak semuanya ini ya Mbak mampu ya Mbak ya. Mungkin awal bisa dimulai dengan puasa seperti kita menjalankan puasa biasa 12 jam ya Pak ya. Jadi 12 itu kan waktu jeda makan kita kan juga banyak. Kita bisa belajar sih dari situ nanti sambil meningkatkan lagi ya jadwal makannya dipersempit gitu, jeda puasanya diperpanjang. Nah, itu kembali lagi ke respon tubuh kita seperti apa. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu kita lebih memperhatikan ini respon tubuh dan memang ini salah satu diet yang sangat fleksibel. Oke. Iya. Jadi tetap lagi-lagi kita coba dulu dengan durasi yang minimalnya itu 12 jam ya Bu, seperti puasa pada umumnya, tapi boleh minum. Lalu kalau misalkan dirasa dari tubuh oke, kita tambah lagi durasinya gitu tuh. Tidak ngoyo ya, sobat sehat ya. Artinya kalau saya pernah lihat ada yang diet sampai pingsan, sampai malah jadi tipes Bu, karena nggak mau makan, tapi asupannya gitu.
Tapi misalkan katakanlah pada saat di dalam makan kan sebenarnya boleh makan apa aja ya Bu ya kasarnya. Tapi pasti tubuh perlu nutrisi lebih ya Bu, karena kan makannya yang mungkin kalau misalnya setelah sarapan kita ada nyemil-nyemil baru makan siang lagi. Nah, seperti apa sih Bu nutrisinya memang kalau yang diperlukan? Untuk pada kondisi tertentu gitu ya Mbak ya, misalnya ada yang menjalankan seorang atlet gitu ya Mbak ya, dia kan pasti kegiatan aktivitas fisiknya banyak, mungkin di jadwal dia makan itu bisa ditambah asupan protein gitu ya, protein yang tinggi, kemudian lemak yang sehat gitu kan, kemudian makanan yang berserat. Nah itu bisa kita makan untuk dijadikan menu pada waktu jadwal makan kita gitu. Jadi walaupun kita puasa gitu, tapi nutrisi itu tetap gitu, tetap ada gitu. Kemudian pada beberapa orang yang mungkin dia bekerja yang atau di kantor terus tidak pernah keluar kena sinar matahari gitu ya, mungkin bisa ada bantuan suplemen gitu ya, seperti ada suplemen vitamin D atau vitamin B12 kayak gitu ya. Tapi kan suplemen ini tidak wajib ya. Intinya akan nutrisi ketika kita makan dan jadwal makan tadi terpenuhi. Oke, tapi pasti juga tadi Bapak bilang kalau kita bisa mengcombine dengan diet yang menjaga makan juga, karena pasti hasilnya akan lebih maksimal lagi gitu ya Pak ya. Ya, akhir-akhir ini misalnya saya setahun lebih gitu ya, karbonya dikurangi, tapi kemudian dagingnya nambah. Karnivora Pak. Jadi saya juga ya bukan reason ya, tapi beberapa orang meyakinkan oh ini bisa dicoba, ya saya coba. Jadi nggak usah dibuat ribet gitu ya. Jadi apa yang kita rasa cocok ya itu kita jalani. Jadi sebenarnya dia itu relatif mudah ya. Ya lagi-lagi diet itu mudah ya Sobat Sehat. Oke, tadi kan bisa sempat bahas ya Bu ya, orang-orang yang memang tidak dianjurkan untuk melakukan diet IF ini. Nah kalau misalkan kita bilang sebenarnya siapa sih Bu yang butuh gitu ya, yang butuh melakukan diet IF ini? Kalau Bapak kan memang karena dari keinginan sendiri ya Pak ya, menurut Ibu gimana? Pastinya pertama orang dengan gangguan berat badan ya Mbak ya, obesitas gitu ya. Obesitas itu sebenarnya penyakit ya Mbak ya, cuma kan kita bisa menormalkan, saya menganggap itu normal, obesitas sebagai normal, tapi obesitasnya pertama itu obesitas kenapa gitu ya, karena obesitas itu kan kelebihan lemak gitu ya, lemaknya itu berlebih. Dengan kita melaksanakan IF itu kan ada asupan kalorinya itu berkurang, karena asupan kalori berkurang otomatis glukosa di dalam darah juga berkurang. Jadi insulin tidak akan memproses itu untuk menjadi energi. Nah energi dalam tubuh diperoleh dari mana? Dari pembakaran lemak tadi. Nah otomatis lemaknya dibakar, metabolisme meningkat, bisa menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah dia dari penyakit yang resistensi insulin. Ya kenapa gitu ya? Jadi karena kalau resistensi insulin itu berarti kemampuan insulinnya itu tidak bisa respon gitu. Sel-selnya tidak bisa merespon insulin untuk merubahnya menjadi glikogen yang akan dibutuhkan oleh otot dan hati untuk berubah menjadi energi. Dengan asupan kalorinya yang berkurang, otomatis kadar gula darahnya tadi menurun, gitu ya. Otomatis kan kesehatan diabetesnya itu juga akan terjaga, jadi kadar gula darahnya menurun. Kemudian yang ketiga, ini pada wanita biasanya dengan sindrom PCOS gitu ya Pak. PCOS itu juga karena PCOS ini kan polycystic ovarium syndrome gitu ya. Jadi terkait dengan kesuburan gitu. Nah, ini sangat dipengaruhi dengan resistensi insulin. Di mana resistensi insulin tadi itu ketika kita menjalankan diet intermittent fasting akan sangat terbantu karena asupan kalorinya akan menurun gitu. Jadi insulin yang diproduksi itu tidak berlebih, sehingga sel-selnya itu akan lebih sensitif lagi terhadap insulin untuk memprosesnya gitu. Nah pada penderita PCOS biasanya ini insulinnya diproduksinya berlebih karena sering terlalu banyak makan gitu. Jadi kadar glukosa darahnya meningkat, otomatis diproduksi insulin. Kemudian untuk beberapa kondisi seperti penyakit autoimun itu juga bisa kita dengan diet intermittent fasting. Kenapa? Karena tadi selama kita proses intermittent fasting ada yang namanya proses autofagi. Karena sel-selnya kan selalu terbaharui. Gitu ya, sel-sel yang rusak kita perbaharui lagi. Nah, kemudian juga penyakit kayak sistem metabolisme
metabolik gitu yang berhubungan dengan metabolik seperti hipertensi dan hiperkolesterol itu juga bisa diperbaiki dengan metode intermittent fasting. Kenapa? Tadi itu karena energi yang diperlukan oleh tubuh tadi itu diambil dari lemak, sehingga profil lipidnya yang ada di darah akan berubah, tidak akan terbentuk trigliserid. Otomatis hiperkolesterolemia akan terjaga dan akan mengurangi komplikasi untuk penyakit jantung. Gitu. Jadi banyak manfaatnya Banyak sebenarnya. banget ya Bu Sinta ya. Iya tadi dari yang obesitas, diabetes, juga banyak ya Bu di Indonesia ini ya Bu ya. Artinya ini jendela untuk kesehatan gitu ya Bu. Ini langkah-langkah awal untuk bisa lebih sehat nih. Coba sehat di tahun yang baru ini ya. Harus kita semangat ya Bu ya untuk bisa memulai diet ya. Gimana Pak? Atau kadang ada yang punya target tertentu. Misalnya 1-2 bulan yang lalu itu di podcastnya Densu ya kalau nggak salah. Itu kan dia bicara dengan salah satu artis terkenal yang tadinya itu berat badannya kemudian terikat kontrak dia sampai berapa bulan ke depan harus bisa menurunkan berat badannya sekian. Nah itu dia ditanya oleh Densu, jadi kok bisa? Dia bilang ya saya intermittent fasting dan yang dia lakukan langsung ke 20 jam, sudah 16 langsung ke 20 sampai mencapai target yang tertuang di kontrak itu. Karena kalau nggak dia nggak bisa main di film tersebut. Nah, kalau nggak salah katanya turun 21 kilo. 21 kilo ya Pak. Dalam hanya sekian bulan, 3-4 bulan kalau nggak salah. Artinya ini real ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi ada Iya, yang iya, target iya. jangka pendek, wah saya diwajibkan harus begini, terus dia kejar dengan IF tadi. IF ya. Ya. Artinya kalau misalkan mau turun 2-3 kilo itu cepat bisa lah. Oh bisa banget. Cepat. Cepat ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau saya ngaco gitu ya, saya cheating, ini apa, terus wah kok kayak gini karena berhari-hari naik 2-3 kilo, itu gampang banget diniati ya 2 minggu tidak usah tiap hari. Berhasil ya, Kalau Pak. 2-3 kilo gampang. Gampang. Yang penting mulai dulu ya Pak. Iya. Tadi seperti yang Ibu bilang obesitas ya Bu, artinya dari obesitas itu kan juga pasti akan banyak penyakit ya Bu ya. Nah artinya kalau misalkan katakanlah ingin mulai IF nih, apakah hanya IF aja Bu? Langsung bisa turun atau perlu ditambah olahraga atau mengkonsumsi apa gitu Bu? Jadi memang IF ini memang cara cepat ya tadi ya, kalau kita mau jangka pendek gitu ya Pak, jangka pendek bisa menurunkan. Cuma kalau kita ingin menjaga gitu ya Mbak, supaya stabil terus, selain IF itu juga bisa dikombinasi dengan olahraga gitu ya. Kemudian juga ada kombinasi dengan herbal. Nah herbal ini juga bisa membantu gitu, Mbak. Misalnya untuk mempercepat metabolisme gitu ya. Untuk mempercepat metabolisme kita bisa di pas jadwal puasa itu minum teh herbal. Ada green tea, ada chamomile, tapi tentunya pastinya tidak boleh ditambahkan gula ya. Kemudian ya gitu, jadi seperti kemudian obesitas ini juga kan kaitannya banyak penyakit nanti yang bisa ditimbulkan dengan obesitas ini, seperti tadi bisa diabetes, kemudian ada komplikasi di penyakit jantung gitu ya, karena kadar lemaknya tinggi. Jadi memang dengan intermittent dan dikombinasikan dengan olahraga dan kemudian konsumsi herbal-herbal juga bisa membantu. Nah, berarti combo itu ya lagi-lagi hasilnya akan lebih Iya. maksimal ya Bu ya. Sama tadi kayak pas dalam makannya juga nutrisi juga pasti akan lebih maksimal. Jadi kalau dikombinasikan dengan olahraga, tidur yang cukup, itu dampak dari IF-nya itu lebih mudah dicapai. Oke, benar. Iya. Nah, yang poin penting nih Bu, artinya kalau misalkan kita sudah memulai, tadi kan Ibu bilang bahwa kita coba dulu 12 jam, aku kan mencoba 12 jam dulu. Nah, sekarang konsistennya seperti apa nih? Mungkin Bapak Ibu ada tips biar nanti sobat sehat yang ingin nyoba gitu, bagaimana cara kita
untuk konsisten ya. Mungkin tadi kalau ada artis berarti kan itu kan luar biasa ya Pak. Kalau ini bernilai sekian. Iya. Namun kalau untuk teman-teman sobat sehat di rumah seperti apa Pak untuk konsistennya? Kalau saya ini ya secara konsisten perhatian saya ke IF itu baik melalui sosial media atau apa, terus melihat perkembangan orang lain. Jadi kita mencari bukan tidak harus teman sih, kelompok-kelompok atau apa yang kita lihat dan dengar itu orang-orang yang penganut IF gitu. Itu lebih banyak membantu untuk menjaga disiplin kita. Tapi kalau kita nggak satu pun berteman atau ingin tahu sendirian ya Pak. Kayaknya susah. Iya. Oke, betul. Jadi memang lagi-lagi lingkungan ya Pak ya. Lingkungan ini mungkin nanti akan menjelang Ramadan dicoba juga bisa ya Pak. Itu masa yang paling tepat untuk mencoba ya. Karena tinggal nambah 4 jam lagi ya Pak. 3 jam lah. Sahurnya lebih awal supaya 16 jamnya itu terpenuhi. Jadi Ramadan sih pilihannya adalah sahur lebih awal, nanti pada saat bukanya mundurin gitu ya Pak. Boleh minum tapi jangan makan dulu Ya. gitu. Nah itu dapat sebulan. Mungkin menambahkan juga bisa ini Mbak. Jadi ada kan kita diet itu nggak pernah memonitor ya. Iya. Nah mungkin dengan pelaksanaan IF tadi kita juga memonitor nih perkembangan kita bagaimana nih selama IF. Tadi kan Pak Tony juga cerita ya kalau misalnya saya cheating gitu tapi nanti nggak mengembalikan lagi, nanti respon tubuhnya akan berbeda. Nah ini yang perlu kita monitor sebenarnya. Jadi bisa kalau dia itu berhasil nih selama ini, jadi kan semangat kita itu lebih Nambah semangat ya Bu. Artinya dari mencoba awal, kita mulai start, kita merasakan manfaatnya, itu pasti akan lagi ya sobat sehat. Sebetulnya kan yang penting peduli itu ya. Misalnya ya tidak harus nimbang badan tiap hari, tapi kan terasa. Misalnya ikannya kok udah mulai kebesaran nih celananya gitu ya terus Pak. kalau yang metabolismenya terganggu, kalau kebanyakan makan kan gak enak banget gitu. Nah, kalau itu kita perhatikan, terus kita merespon itu dengan apapun lah termasuk misalnya saya kira mestinya mudah gitu menjaga disiplin. Kalau dicuekin ya Benar. Harus dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Artinya mungkin kalau sobat sehat yang sekarang masih muda, enggak pernah penyakit apa-apa gitu ya. Mungkin sekarang makanya seperti itu, tapi harus dijaga ya Pak ya. Karena kita kan nanti semakin tua akan lebih merasakan lagi seperti itu. Benar ya. Oke. Sebelumnya ada mungkin closing statement dari Pak Tony dan Bu Sita tentang IF ini sebelum kita akhir. kalau saya IF ini membantu kita untuk memperbaiki kesehatan, memanage berat badan dengan cara yang lebih mudah gitu. Dan masih bisa makan enak. Ya, itu poinnya ya Pak. Poinnya itu, jadi saya nggak ngoyo gitu, tidak mengharamkan nggak boleh makan ini, makan itu. Jadi makan enak masih bisa dapat gitu. Selama IF itu dilakukan misalnya 3-4 kali seminggu. Memang ada kawan yang memang disiplin terus dan perubahannya drastis. Tapi saya bukan tergolong yang seperti itu. Saya masih pengen senang-senang makan macam-macam. Kalau dari saya ini kembali lagi di intermittent fasting ini ada jadwal fleksibel. Kita bisa atur sendiri antara waktu jadwal makan dan puasanya. Kemudian juga manfaat yang diperoleh ketika kita melaksanakan intermittent fasting ini sangat banyak. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mencoba, ini dilihat mudah dan murah ya Pak ya. Karena tidak memerlukan makanan, kan tidak kembali lagi tadi kan diet ini intermittent fasting ini kapan kita makannya, waktu makannya, bukan terhadap apa yang kita makan. Jadi lebih mudah. Kalau diet-diet yang lain itu kan kadang kita harus beli ini, beli itu, ya. nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini yang paling minim larangan-larangannya. Jadi itu mudah ya Pak. Ya. Ya. Oke,
Ya sekian perbincangan kita hari ini Sobat Sehat. Artinya lagi-lagi diet itu mudah ya. Jadi gak usah ngoyo, gak usah sampai tipes sampai pingsan lemes gitu ya. Tapi dengan diet intermittent fasting ini lagi-lagi kita bisa mengatur sendiri. Artinya nanti pada saat di dalam makan bisa makan apa aja, masih bisa senang-senang kok, masih bisa merasakan masakan-masakan yang enak. Tapi yang kita atur itu jadwal makannya seperti itu. Ya semoga perbincangan kita hari ini Pak Tony bisa bermanfaat buat Sobat Sehat semua. Saya akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.